Amin Rais dan Rizik Syihab bermain api, Ahok di penjara, kendalikan api. Narasi ini berdasarkan tulisan dari Hai Sebastian. Sebelumnya, saya sudah menulis artikel mengenai pertemuan Rizik dengan Amin Rais di Tanah Suci, Arab Saudi. Kedua orang ini sama-sama sedang berurusan dengan kasus hukum di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang berurusan dengan kasus-kasus yang berbeda. Rizik berurusan dengan polisi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus melanggar undang-undang mengenai pornografi. Seorang ulama yang sempat tersohor dan sangat berpengaruh di dunia yang katanya Islam jatuh hanya karena dugaan yang diterima oleh dirinya yang sangat memalukan dirinya maupun laskarnya. Selain Rizik yang dihantam kasus yang begitu bertolak belakang dengan statusnya yang adalah katanya ulama, Amin Rais pun demikian. Amin Rais yang dikenal sebagai tokoh reformasi tahun 98 memiliki idealisme yang sangat tinggi di dalam pemakzulan Soeharto. Sudah merupakan rahasia umum bahwa kinerja pemerintahan era Orde Baru merupakan kinerja yang sangat syarat dengan tindakan yang kita sebut adalah sebagai korupsi. Memang uang-uang pelicin pada saat itu bukan dianggap sebagai tindakan korupsi, namun tidak berlebihan jika kita katakan uang suap. Esensi dari kedua hal tersebut adalah sama saja. Baik tindakan korupsi maupun tindakan suap merupakan salah satu tindakan yang tidak etis dan merugikan kemaslahatan hidup rakyat secara umum. Hal ini pun menjadi salah satu tindakan yang sempat dihantam oleh Amin Rais ketika ia memimpin gerakan mahasiswa untuk memakzulkan Soeharto. Namun sekarang perlahan namun pasti kita melihat bahwa nama Amin Rais yang muncul di dalam pembacaan berkas jaksa KPK justru bertolak belakang dengan idealisme yang pernah ia miliki pada era reformasi. Kedua orang ini, Amin Rais dan Rizik Syihab, merupakan orang-orang yang terjerat dalam kasus yang bertolak belakang dengan citra diri yang mereka sudah bangun selama ini. Sekarang kita hanya tunggu pihak kepolisian yang berani untuk tegas di dalam menjalankan kedaulatan negara Indonesia dengan menangkap Rizik. Jika saya boleh bercanda sedikit, merasakan masakan Amin Rais yang sudah begitu tua dapat menemukan Rizik dengan mudah, sedangkan kenapa polisi kok tidak bisa? Saya yakin polisi dengan akses dan wewenangnya sebenarnya dapat dengan mudah menangkap Rizik meskipun dirinya di Arab Saudi. Mungkin lain cerita jika memang ternyata negara Arab Saudi itu melindungi Rizik dan menjamin keamanannya di sana. Lantas ketika kita memperhatikan dan memperlihatkan dengan seluruh fakta yang ada, api-api kebencian yang dimunculkan oleh kaum intoleran dan ontelektual memengaruhi konstelasi politik dengan skala nasional. Siapa yang menyebabkan hal ini? Apakah Ahok? Sulit bagi saya untuk mengatakan bukan karena Ahok, karena memang Ahoklah yang menjadi penyebab daripada kegaduhan ini. Lebih jauh lagi kita harus belajar bahwa ternyata sesuatu yang namanya penyebab kegaduhan tidaklah selalu salah. Kenyataan pahit harus kita terima bahwa Ahoklah yang menjadi sumber api tersebut. Kebenaran Ahok sangat krusial di dalam pembentukan kedewasaan berpikir rakyat Indonesia. Statement-statement Ahok yang diedit oleh Buniani pun harus ada dan ternyata efektif untuk membongkar kedok agama yang selama ini mereka lakukan dan yang mereka sembunyi di belakangnya.
Ketika Amin Rais, Rizik, dan para politisi busuk yang berjubahkan agama dan kesalehan mulai merasa di atas angin karena berhasil membakar semangat 7 juta laskar dan berhasil memenjarakan Ahok. Namun masih ada satu titik yang tidak pernah mereka bakar. Apakah itu? Hal itu adalah kebenaran yang dihidupi oleh Ahok dan orang-orang benar. Mereka dapat menebar fitnah apa saja. Mereka bisa saja menang saat ini. Namun masih ada satu hal yang pasti. Ahok sudah membuka tabir kemunafikan mereka dan memberikan umpan lambung yang sangat nikmat kepada Presiden Joko Widodo, para menteri, pihak kepolisian, bahkan TNI untuk menumpas habis seluruh elemen masyarakat yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Ternyata penjara tidak mematikan dan memadamkan semangat Ahok di dalam membela negara. Justru penjara menjadi tempat latihan Ahok di dalam mengendalikan seluruh konstelasi politik di Indonesia. Api tersebut sedang dikendalikan oleh Ahok. Mereka yang terbakar api tidak bisa mengendalikan api. Ahok yang bisa mengendalikan api, ia sedang dipersiapkan oleh jeruji besi untuk siap terjun kembali ke masyarakat dalam waktu yang singkat. Kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan untuk Ahok. The Firebender. Betul kan yang saya katakan? Hai Sebastian.